Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Berita, saya dari Prodi S1 PGSD dengan NIM 8605059. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai belajar pendidikan dan relevansinya terhadap dunia digital, khususnya berdasarkan pemikiran Ki Dewantara serta kaitannya dengan berbagai tantangan pendidikan nasional pada saat ini. Terima kasih. Makna pilar dalam pendidikan. Secara umum, pilar dapat diartikan sebagai tiang penyangga yang menjadi dasar kokohnya suatu bangunan. Dalam konteks pendidikan, pilar merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah dan sulit membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter yang baik. Maka dari itu, pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman bagi guru, peserta didik, keluarga, dan juga masyarakat dalam proses pendidikan. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Dewantara. Ki Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia memperkenalkan 3 prinsip utama pendidikan, yaitu: pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan harus memberi teladan. Guru dan orang dewasa harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku maupun cara berpikir. Kedua, ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat, guru tidak hanya mengajar, namun juga mendampingi dan memotivasi peserta didik agar aktif dalam proses belajar. Ketiga, tutwuri handayani, yang berarti dari belakang memberikan dorongan. Setelah peserta didik mampu berkembang secara mandiri, guru tetap memberikan dukungan dan arahan agar mereka terus maju. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu ke pengetahuan, namun juga pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital saat ini, teknologi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Pembelajaran dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital seperti e-learning, manajemen sistem, video pembelajaran, dan juga aplikasi pendidikan. Prinsip ing ngarsa sung tulodo tetap relevan karena guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak. Guru perlu menunjukkan etika digital seperti menghargai karya orang lain, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, dan juga memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Prinsip ing madya mangun karso juga sangat penting. Di tengah perkembangan teknologi, guru menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menarik agar peserta didik tetap termotivasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif. Sementara itu, prinsip tutwuri handayani terlihat ketika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri melalui berbagai sumber belajar digital. Guru tetap memberikan arahan dan pengawasan agar peserta didik tidak terjebak pada informasi yang salah atau konten yang kurang bermanfaat. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan prinsip tersebut. Salah satunya adalah rendahnya literasi digital sebagian peserta didik. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Tantangan lainnya adalah meningkatnya resiko penyalahgunaan internet seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, dan kecanduan media sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Refleksi dan solusi. Menurut pengamatan saya, nilai-nilai pendidikan yang diajarkan Ki Dewantara masih sangat relevan dan menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan guru dapat membantu membangun karakter peserta didik di tengah derasnya arus informasi digital. Peran guru sebagai motivator mampu meningkatkan semangat belajar dan kreativitas peserta didik. Selain itu, dukungan yang diberikan kepada peserta didik dapat membantu mereka menjadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan harus tetap diimbangi dengan pendidikan karakter, penguatan literasi digital, serta kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Maka dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat untuk memperoleh informasi, namun sebagai sarana juga untuk membentuk generasi yang cerdas, beretika, dan juga berdaya saing. Penutup. Sebagai kesimpulan, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutur handayani merupakan pondasi penting dalam pendidikan Indonesia. Meskipun zaman terus berkembang menuju era digital, nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan nasional saat ini. Baik, sekian video yang saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah, mohon maaf.